Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dalam tugas besar Python. Kali ini kami akan menjelaskan PPT tentang data preprocessing dan cleaning dan juga perhitungan statistika. Untuk anggota kelompok kami, untuk ketua kelompok kami yaitu Hidayah Al-Furqona dengan NIM 110, 119, 4126 untuk bagian data cleaningnya. Dan anggota kami yang pertama, Dwi Pangga Putra Yuda dengan NIM 110, 119, 4326 untuk bagian data cleaning juga. Dan saya sendiri, Muhammad Raihan dengan NIM 110, 119, 4261 untuk bagian perhitungan statistika. Deskripsi tugas. Pada kesempatan kali ini kita diberikan tantangan berupa tugas besar mata kuliah Python untuk mengasah skill kita selama kita berkuliah 7 minggu sebelumnya. Di sini kita dihadapkan dengan data processing dan data cleaning, dan juga dengan perhitungan statistikanya. Dengan itu kita mencari jalan agar data yang sudah diberikan atau data kotor dapat menjadi data yang bersih dan layak untuk digunakan. Salah satu contohnya adalah untuk perhitungan statistikanya. Kemudian berikut adalah cara membersihkan data. Untuk langkah yang pertama adalah memilih dataset yang ingin kita bersihkan, yaitu menganalisis data yang kita dapatkan dan mencari data yang paling kita ingin bersihkan. Untuk langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang kita punya, yaitu melakukan analisis terlebih dahulu untuk apa saja yang perlu dibersihkan. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah data preprocessing dan cleaning, yaitu menggunakan bahasa Python tanpa menggunakan library kita, membuat codingan untuk membersihkan data yang kotor. Kemudian langkah selanjutnya adalah perhitungan statistika. Dengan sudah membersihkan data yang kotor, kita akan menggunakannya untuk perhitungan statistika yang diminta oleh tugas. Kemudian langkah yang terakhir adalah menuliskan kembali data yang sudah bersih dan dihitung, yaitu memperlihatkan apakah data sudah bersih dan dari perhitungan. Tujuan utamanya adalah dataset 1 yang kotor diubah menjadi dataset 1 yang bersih. Tahap coding data preprocessing dan cleaning. Yang pertama, kami menggunakan kode ini untuk membaca dan membuka file CSV, serta di sini kami membuat list kosong untuk masukkan data ke dalam LST kosong. Di sini kami memiliki file dataset 1 CSV, sekaligus melakukan penukaran jika ada nilai yang tidak sesuai dengan kolomnya, dan setelah itu kami masukkan ke dalam list yang sudah kita buat sebagai data yang kami gunakan seterusnya. Kedua, kami menggunakan kode ini untuk melakukan cleaning jika ada NIM yang double dan juga membersihkan NIM atau nilai yang terdapat huruf yang tidak diinginkan. Di sini kami menggunakan indeks dari list, jadi menggunakan perulangan setiap indeks K, dan untuk elemen biasanya saya dan kami menggunakan J. Ketiga, kode yang di atas digunakan untuk mengubah tipe data dari kolom kecuali NIM menjadi tipe INT. Yang kedua digunakan untuk jika ada kolom yang berisi non atau 0, maka akan diisi menjadi default 50. Dan yang terakhir adalah mengubah nilai jika ada anomali, yaitu melebihi batas 0 lebih kecil sama dengan nilai lebih kecil sama dengan 100 menjadi 80 jika nilai lebih besar sama dengan 100, lebih besar 100, 20 jika lebih kecil 0. Kemudian tahap selanjutnya yang keempat adalah kode yang selanjutnya digunakan untuk membersihkan NIM jika ada NIM yang kurang atau melebihi defaultnya, yaitu 10 panjangnya. Dan untuk kode yang selanjutnya digunakan untuk menaruh nilai yang kolomnya melebihi seperti yang diminta. Untuk tahap coding perhitungan statistika, yang pertama ada MEAN. Kode di atas digunakan untuk perhitungan statistika untuk MEAN dengan memasukkan nama kolom, untuk memberikan nilai kolomnya dengan menggunakan rumus median, dan menghitung MEAN-nya untuk setiap kolom.
Yang kedua ada median. Median ini digunakan untuk perhitungan statistika dengan memasukkan nama kolom untuk memberikan nilai kolomnya sama seperti sebelumnya dengan menggunakan rumus median yang sudah tertera untuk menghitung standar deviasi setiap kolom. Yang ketiga ada standar deviasi. Kode ini digunakan untuk perhitungan statistika dengan memasukkan nama kolom untuk memberikan nilai kolomnya dengan menggunakan rumus dari standar deviasi. Jadi di sini menghitung standar deviasi setiap kolom. Lalu penjelasan kodenya, kita akan beralih ke kodenya sekarang. Ya, di sini kami sudah membuat kodenya di Visual Studio Code. Yang pertama itu dev cleaning name. Dev cleaning name ini dengan nama cleaning underscore name yang digunakan untuk membaca file CSV yang kita ingin bersihkan. Setelah itu saya open menggunakan cara file object dan setelah itu saya skip satu pada bagian headernya. Setelah itu membuat variabel list kosong bernama lst yang digunakan nanti, dan setelah itu saya melakukan perulangan for dan memisahkan titik komanya. Melakukan perulangan for dan memisahkan titik koma pada setiap barisnya, dan setelah itu saya mengecek apakah ada nilai tertukar pada kolomnya dengan mengecek panjang dari nilai nim, dan jika kurang dari sama dengan 7 atau defaultnya, maka saya akan mencari di setiap elemennya yang panjangnya lebih besar 6, dan jika lebih besar 6 maka akan ditukarkan ke kolom nim. Setelah itu jika sudah sesuai dengan nim-nya, saya masukkan nilainya ke dalam lst kosong saya tadi. Dan untuk kolom 6 saya menggunakan rstrip karena ada enter yang menjadi huruf dan saya ingin menghapusnya. Tidak lupa untuk meng-close file tersebut, dan terakhir saya hitung untuk pengambilan lst. Lalu untuk function cleaning double, dev cleaning double yang dev ini adalah fungsinya. Di sini saya menggunakan 2 dimensi lst, yaitu pada kurun siku pertama K untuk setiap barisnya dan kurung siku kedua untuk elemen yang berada di dalam barisnya. Jadi di sini saya membuat nilainya sebagai list di dalam list. Saya membuat list kosong yaitu temp underscore lst, rmv, new underscore lst, temp underscore lst digunakan untuk memasukkan setiap nim-nya. Digunakan untuk memasukkan nim-nya yang sudah tidak double dengan cara menggunakan for pada i dengan panjang lst. Jika i berada di dalam rmv yaitu yang double, maka akan di skip atau continue jadi lst yang baru dan di return ke new lst yang ini. Lalu selanjutnya function cleaning nilai huruf. Di sini untuk function ini digunakan untuk mengganti jika ada huruf, maka akan diubah isinya dengan yang sudah disediakan dalam dictionary. Step awal membuat dictionary untuk ketentuan huruf yang ada, setelah itu menggunakan perulangan for dengan panjang dari lst dan perulangan yang untuk kolomnya, setelah itu perulangan untuk memisahkan setiap kata-katanya. Setelah itu menggunakan perulangan untuk dictionary untuk key dan value-nya. Setelah itu mencari jika ada kata yang berada dalam key dictionary, maka akan kita ubah dengan value yang ada di dalamnya dengan menggunakan replace, dan terakhir melakukan return lst-nya lagi. Baru fungsi cleaning type. Di sini untuk mengecek tipe data apakah sesuai diisi
apakah sesuai. Lalu di sini saya mau tipe data yang diinginkan. Pada kolom tugas 1 hingga UAS akan dijadikan integer karena akan digunakan untuk perhitungan statistika dan untuk NIM-nya tetap string dengan kode for K untuk rows-nya dan for B untuk elemen di dalam row-nya, dengan memulainya dari indeks ke-1 karena mulai dari tugas 1, dan jika LSTIB-nya tidak sama dengan str, maka diubah menjadi integer dan melakukan pengembalian LST. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Bangga Putra. Baik, untuk selanjutnya adalah function dari cleaning baris. Function cleaning baris ini untuk mengisi jika ada kolom yang isinya non atau 0 dan diubah menjadi 50. Tetapi hanya nilai yang berupa int. Sama seperti yang di atas untuk for K atau for B-nya. Untuk rows dan elemennya setelah itu jika sudah bersih, maka akan melakukan pengembalian LST. Untuk selanjutnya adalah function anomali. Function anomali sama untuk for K dan B-nya. Seperti yang sebelumnya untuk mengecek apakah ada nilai yang di luar logika atau anomali, yaitu lebih dari 100 atau kurang dari 10. Dan diubah dengan 80 atau 20. Tetapi hanya nilai yang berupa int setelah sudah kita lakukan pengembalian LST. Kemudian yaitu function dari PNG GNIM. Ini digunakan untuk melihat jika NIM tidak sesuai dengan defaultnya, yaitu panjangnya 10. Dengan menggunakan metode for K-nya untuk rows-nya. Dan di sini kita mengecek panjang NIM-nya. Jika kita menggunakan elemen ke 0 saja dengan mengejek len dari LST, setelah itu jika kurang dari 10 maka akan ditambahkan dengan string 0. Jika lebih dari 10 maka akan dikurangi setiap panjangnya dengan menggunakan switching berulang dan langsung menggunakan return LST lagi. Kemudian selanjutnya untuk function cleaning lebih kolom digunakan jika ada nilai yang melebihi kolom seharusnya, maka akan dimasukkan ke kolom UTS jika nilainya genap. Jika nilainya ganjil, maka akan dimasukkan ke kolom UAS dengan menggunakan for K untuk rows-nya, dan setelah itu membuat variabel panjang untuk panjang dari rows index ke K dikurang 1 untuk tahu apakah ada yang melebihi 6 default. Setelah itu, jika panjangnya tidak sesuai, maka akan dicek apakah nilai genap atau ganjil. Jika genap, maka dimasukkan ke UTS dan menghapus nilai yang melebihinya. Dan jika ganjil, dimasukkan ke UAS dan menghapus nilai yang melebihinya. Jika sudah bersih, maka kita kembalikan lagi nilainya LST. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rehan. Untuk bagian perhitungan statistikanya, yang pertama ada function min. Di sini function min membuat isinya adalah data yang dimasukkan adalah kolom 1 hingga 6. Setelah itu membuat variabel, jumlah, dan mean. Selanjutnya menghitung jumlah keseluruhan dengan perulangan dan dibagi dengan total data yang ada dan dikembalikan ke nilai mean-nya. Yang kedua ada function median. Function median ini untuk isinya adalah nomor kolom yang sama seperti di atas, dan saya membuat variabel baru yaitu new LST untuk menambahkan data yang ingin dicari medianya. Setelah itu menggunakan rumus median jika ganjil atau genap
Jika genap, maka akan menggunakan first median atau key 1 dan second median key 2. Dan setelah itu menghitung mediannya dengan menambahkan dan membaginya dengan 2, dan untuk ganjil hanya mengambil nilai tengahnya langsung dan kembalikan ke nilai medianya. Yang ketiga di sini ada function standar deviasi. Function standar deviasi ini membuat function bernama standar deviasi adalah kolom sama seperti yang di atas, dan saya membuat variabel baru new lst juga untuk menambahkan data yang ingin dihitung. Selanjutnya saya menggunakan rumus standar deviasi seperti berikut dengan for j untuk setiap nilai elemennya dan dikurang dengan mean, dan setelah itu dipangkat duakan dan ditambah ke variabel x. Setelah itu menghitung di dalam akarnya yaitu variabel x yang tadi dibagi dengan jumlah data. Setelah itu menggunakan membuat variabel standar deviasi, nilai varian tadi diakarkan. Bisa menggunakan pemangkatan 0,5 dan setelah itu dikembalikan nilai standar deviasinya. Untuk lanjutan di sini saya membuat variabel inputan, memasukkan file location dataset yang ingin dibersihkan, dan setelah itu memanggil function keseluruhan, dan setelah itu print out hasil data cleaningnya, dan tidak lupa insert lagi header dengan manual karena kita tahu yang kita uji hanya seperti ini, maka kita gunakan manual. Setelah itu menampilkan output data yang sudah bersih serta memperhitungkan statistikanya, dan terakhir klik tombol enter untuk keluar dari programnya. Baik, untuk terakhir, untuk codingannya kita akan running dulu. Pertama kita copy paste dulu, lalu kita jalankan programnya. Kita paste di sini aja, enter. Nah, jadi untuk keluarannya seperti ini. Dan ini adalah dataset yang sudah rapi, yang sudah bagus. Dari dataset yang pertama tadi yang masih berantakan. Dan hasil mean, median, dan standar deviasinya juga sudah selesai dilakukan. Sekian dari presentasi kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 13 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.